Kita hidup di era di mana COVID-19 menjadi penyebab utama pandemi besar yang melanda dunia. COVID-19 sudah seperti kekuatan mematikan yang tidak bisa dihentikan, memberikan dampak yang begitu besar bagi kehidupan manusia di bumi. Melanda lebih dari 188 negara dan wilayah di seluruh dunia. Jumlah kematian sudah menyentuh 4 juta orang dan masih terus bertambah dengan kian mencepat. Keberadaan virus baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan. Melalui video ini, kami akan mencoba menjelaskan beberapa pertanyaan yang sedikit orang ketahui jawabannya. Apakah kalian tahu bagaimana wujud COVID-19 sebenarnya? Banyak para ahli yang menggambarkan COVID-19 melalui berbagai macam warna ilustrasi, kerap kali merah ataupun dengan warna-warna lainnya yang mencolok. Namun pada kenyataannya, meskipun memakai mikroskop paling kuat sekalipun, COVID-19 tidak akan terlihat berwarna-warni. Pemberian warna memang semata karena kreativitas, bukan penampakan sebenarnya. Jadi karena saking kecilnya, belum ada ilmuwan yang benar memastikan wujud dari COVID-19 ini. Salah satu gejala yang paling umum saat terinfeksi COVID-19 adalah flu. Apakah kalian tahu bahwa gejala flu biasa berbeda dengan gejala flu terinfeksinya COVID-19? Virus penyebab flu berasal dari golongan rhinovirus. Virus ini menyebar dari manusia ke manusia dan paling sering menyerang anak-anak dan remaja. Infeksi rhinovirus bisa terjadi sepanjang tahun, tapi paling sering di musim hujan. Sedangkan gejala flu COVID-19 disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus. Sama seperti rhinovirus, COVID-19 juga menginfeksi saluran pernapasan. Oleh karena itu, orang yang menderita COVID-19 bisa mengalami gejala yang mirip dengan flu. Selain flu, masih banyak gejala lain yang menunjukkan terinfeksinya COVID-19. Namun, apakah kalian tahu, gejala terinfeksinya COVID-19 pada setiap orang berbeda-beda? Ada yang mengalami gejala berat seperti kesulitan bernafas, nyeri dada, dan hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Ada yang ringan saja seperti demam, batuk kering, kelelahan, tidak nafsu makan, sakit kepala, diare, dan lain-lain. Bahkan saat ini ada orang yang terinfeksi tapi sama sekali tidak menunjukkan gejala. Dikutip dari Kompas.com, berdasarkan kasus COVID-19 di banyak negara, sejumlah ahli menyimpulkan sistem daya tahan tubuh akan mempengaruhi gejala-gejala terinfeksinya COVID-19. Sistem daya tahan tubuh pada setiap orang pastinya berbeda-beda. Ada dari mereka memang memiliki penyakit bawaan seperti diabetes, penyakit paru kronis, obesitas, ataupun ginjal kronis, sehingga gejala terinfeksi lebih parah dan akan berisiko tinggi terhadap kematian. Mungkin juga ada yang memiliki imun tubuh bagus karena sering beraktivitas dan rutin minum vitamin, sehingga gejala terinfeksi lebih ringan. Bahkan, ada yang tidak terlihat timbulnya gejala, namun penderita yang positif COVID-19 tanpa gejala masih bisa menularkan COVID-19. Tahukah kalian bahwa virus tidak bisa hidup dan berkembang biak jika tidak mengenai sesuatu yang hidup termasuk manusia? Jadi, terinfeksinya virus akan beresiko saat manusia menyentuh benda-benda di sekitar. Oleh karena itu, kita wajib berhati-hati dalam beraktivitas dan memastikan tangan bersih dari virus yang mungkin tanpa sengaja tersentuh dari permukaan benda di sekitar kita. Kita dapat mencegah terinfeksinya virus dengan membersihkan benda-benda yang sering tersentuh dengan cara menyemprotkan disinfektan. Binatang juga dapat tertular COVID-19. Namun, apakah gejalanya sama seperti manusia? Mari simak penjelasan berikut. Berdasarkan studi baru yang dirilis Juli 2021, meningkatkan bukti lain yang menunjukkan bahwa hewan peliharaan dapat tertular virus dari pemiliknya. Ditemukan bahwa 4% anjing dan kucing memiliki tes PCR positif yang menunjukkan infeksi aktif dan 17% memiliki antibodi yang menunjukkan infeksi. Gejala terinfeksinya COVID-19 pada hewan sama seperti manusia. Hewan juga akan mengalami gejala seperti demam, batuk, kesulitan bernapas, lesu, bersin, pilek, kotoran pada mata, muntah, dan diare. Tetapi, tidak ada bukti bahwa kucing atau anjing dapat menyebarkan COVID-19 ke manusia. Namun,
Masuk akal untuk tindakan pencegahan yang baik saat kita bermain dengan hewan peliharaan kapan saja. Pastinya kalian sudah tahu, saat ini Indonesia sudah menerima vaksin untuk penanggulangan COVID-19. Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia itu Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer. Namun untuk vaksin Pfizer di Bali masih belum ada. Sasaran vaksinasi adalah tenaga kesehatan, lanjut usia, petugas publik, masyarakat rentan dan masyarakat umum usia 12 hingga 17 tahun. Suntik vaksin COVID-19 menimbulkan efek samping seperti nyeri pada lengan di tempat suntik, nyeri sendi, menggigil, mual, rasa lelah, demam, dan flu. Namun tidak semua orang mengalami efek samping setelah vaksinasi. Bagaimana efektivitas vaksinasi dalam penanggulangan COVID-19 ini? Efektivitas vaksin itu sendiri bukan untuk memungkinkan kita tidak terkena COVID-19, tetapi vaksin disediakan untuk mencegah agar kita tidak mengalami gejala berat saat tertular COVID-19 dan juga meringankan gejala dari serangan virus. Vaksin diberikan untuk menjaga kekebalan tubuh. Efektivitas setiap jenis vaksin berbeda-beda. Berdasarkan evaluasi efektivitas vaksin COVID-19 yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes Republik Indonesia, membuktikan bahwa vaksin mampu menurunkan risiko terinfeksi COVID-19, serta mengurangi perawatan dan kematian bagi tenaga kesehatan. Vaksinasi berperan dalam memperlambat risiko infeksi COVID-19. Tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap relatif memiliki ketahanan yang lebih lama untuk tidak terinfeksi COVID-19 dibandingkan tenaga kesehatan yang belum divaksinasi. Banyak orang bertanya-tanya, apakah COVID-19 akan hilang? Dan apakah kita akan terus hidup berdampingan dengan COVID-19? Dapat dikatakan COVID-19 adalah endemik. Endemik sendiri artinya sebuah penyakit yang akan bersamaan dengan manusia dalam jangka waktu yang lama. Telah diprediksi oleh Paul Hunter, Professor of Medicine di University of East Anglia, Inggris, COVID-19 tidak akan pernah hilang. Kemungkinan kita akan terus hidup berdampingan dengan COVID-19. Jadi, disarankan setiap negara harus mempersiapkan strategi untuk bisa terus hidup berdampingan dengan virus mematikan ini. Ternyata COVID-19 itu sangat menyeramkan sekali ya teman-teman. Maka dari itu, mulai sekarang, ayo kita disiplin terhadap peraturan pemerintah. Lakukan langkah 5M sebagai upaya mencegah sekaligus memutus rantai penularan COVID-19. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas, menjauhi kerumunan. Tidak hanya sebatas 5M, kita juga dapat meningkatkan imunitas tubuh dengan menerapkan pola hidup sehat, makan makanan bergizi, dan rajin berolahraga. Tetap waspada, Kendalikan virus, Selamatkan banyak nyawa.